Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada hari ke-17 bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan kemuliaan, di mana pada bulan ini diturunkannya Al-Quran. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa turunnya Al-Quran terdapat 3 tahapan dengan 3 turunan kata, yaitu nazala, anzala atau unzila, dan nazzala. Tahapan pertama, kata nazala, merupakan proses pertama kali Al-Quran diturunkan dari Allah ke Lauhul Mahfudz. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra surah ke-17 halaman 293 posisi kanan baris pertama dari atas. Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazala. Dan kami turunkan Al-Qur'an dengan sebenarnya, dan Al-Qur'an itu turun dengan membawa kebenaran. Dan Allah menegaskan dalam Quran surah Al-Buruj ayat 21 sampai 22, bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfudz. Ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, yaitu Lauhul Mahfudz. Di sini jelas bahwa Allah menurunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfudz. Dan tahapan ini tidak ada yang tahu bagaimana proses terjadinya dan kapan terjadinya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tahapan kedua, Al-Quran diturunkan dari turunan kata anzala atau unzila. Dalam artian Al-Quran diturunkan sekaligus, tidak bertahap, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, yaitu dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya, langit dunia. Dan timbul pertanyaan, lalu kapan turunnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Qur'an pada malam yang diberkahi, malam-malam yang penuh keberkahan. Di sini kita bisa lihat bahwa Al-Qur'an diturunkan sekaligus pada malam keberkahan, maka inilah yang disebut dengan Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dan yang dimaksud dengan Lailatul Qadar di sini bukan Al-Quran diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, melainkan Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia, maka inilah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Karena itu, malam Al-Qadar tidak ada yang tahu kapan terjadinya, dirahasiakan oleh Allah agar kita semua berburu kemuliaannya, karena hanya ada satu malam yang apabila kita mengerjakan kebaikan pada malam tersebut, maka pahalanya sama dengan 1000 bulan, yang apabila kita konversikan sekarang sama dengan 83 tahun. Dan yang menarik di sini, apabila kita jeli meneliti dan mengkaji Quran surah Al-Qadar, maka di dalamnya terdapat 114 huruf, yang faktanya sama dengan 114 surah di Al-Quran. Dan surah Al-Qadar memiliki 30 kata, yang hal itu sama dengan jumlah juz di Al-Quran, yaitu 30 juz. Tahapan yang ketiga, yaitu proses turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah atau langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW dengan turunan kata nazzala. Jika anzala merupakan proses turunnya Al-Quran sekaligus tidak bertahap, maka nazzala di sini bukan diturunkan secara sekaligus, akan tetapi diturunkan secara bertahap. Kita lihat dalam Quran surah Al-Imran ayat 3 halaman 50 baris pertama dari atas. Nazzala alaikal kitaba bil haqqi. Dan dia Allah menurunkan Al-Quran kepada engkau Muhammad dengan membawa kebenaran. Di sini Allah menggunakan kata nazala, berarti diturunkan secara bertahap. Dan ini para ulama sepakat bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pada tanggal 17 Ramadan bertepatan dengan Perang Badar. Diturunkan melalui malaikat Jibril di Gua Hirah dengan wahyu pertama surah Al-Alaq ayat 1-5. Dari situ kemudian turun lagi hingga lengkap 30 juz 114 surah di tempat-tempat tertentu sesuai dengan hikmahnya dari periode Mekah sampai ke periode hijrah ke Madinah Munawwarah. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.